Jemaat yang Tuhan kasihi, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita sambut dengan menyanyi dari kitab Bakti 2, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 yang kita akan baca secara silih ganti. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekat-Mu, Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya.
Jemaat Tuhan, kita akan membaca merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, segala berkat yang Tuhan boleh curahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami ingin mendalami kekayaan firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami dengan baik firman-Mu, dengan baik juga kami boleh terapkan dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Injil menurut Yohanes, pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-11 sampai ke-26. Demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Saudara-saudara, ada sebuah legenda dari Sumatera Barat tentang Malin Kundang. Tentu saja kita tahu bersama cerita ini. Secara garis besar, Malin Kundang hidup bersama ibunya di desa dan keadaan susah. Singkat cerita, dia memutuskan ingin merubah nasib untuk merantau ke kota. Ibunya meyakinkan dia, sudahlah disinilah kita nikmati bersama-sama kehidupan. Tetapi dia katakan, tidak ibu, saya harus merantau, saya harus merubah nasib. Supaya ibu bisa berkelebihan dan sebagainya dan sebagainya. Seperti kita tahu, Malin Kundang kemudian merantau, dia berhasil, dia kembali ke kampungnya, tetapi dia sudah tidak mau mengenal lagi ibunya. Dia sudah melupakan ibunya. Dia tidak mau mengingat-ingat lagi tentang kemiskinan. Karena itu dia ingkar terhadap janjinya, dia berubah untuk tidak mengingat ibunya, kemudian ibunya mengutuk dan sebagainya. Kita tahu ceritanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita bercerita Yesus yang orang Yahudi berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Pada waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak boleh jumpa, tidak boleh ngomong. Apalagi seorang perempuan. Karena itu perempuan Samaria ini menghindarkan diri. Dia pergi ke sumur itu agak siang. Dengan harapan tidak ada orang yang ketemu lagi dengan dia. Tetapi kemudian ternyata ada Yesus di sana dan kemudian meminta tolong, berbicara kepada dia. Sehingga mematahkan semua pemahaman-pemahaman, tradisi-tradisi yang terjadi pada waktu itu. Menariknya ibu bapak saudara-saudara, ada dialog antara Tuhan Yesus dan perempuan itu. Dalam dialog panjang itu kita menemukan sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita bersama atau ayat sebelumnya itu, perempuan ini tidak tahu dia sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Pada ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi jelas tegas ibu bapak saudara-saudara, perempuan ini tidak tahu dengan siapa dia bercakap-cakap. Kemudian terjadi percakapan panjang. Nah, saudara-saudara, singkatnya saja, kita orang-orang percaya tahu dan mengenal akan Tuhan Yesus Kristus itu. Kita tidak seperti perempuan Samaria itu. Andai kata kepada kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan. Kira-kira apa yang kita akan mintakan? Mungkin banyak hal yang kita akan mintakan. Tuhan jagalah kami, keluarga kami, kesehatan kami. Tuhan berikanlah berkat kekayaan. Tuhan berikanlah kepintaran. Sah-sah saja. Silakan saja. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, salah satu hal kiranya kita boleh perhatikan. Kalau ditujukan kepada kita
permintaan, mintalah. Maka mari kita meminta supaya Tuhan Yesus senantiasa membaharui hati kita. Senantiasa membungkus hati kita dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa saya sangat mementingkan akan hati yang dibaharui, hati yang dikuasai oleh Roh Kudus? Kalau kita kembali kepada cerita awal tadi tentang Malin Kundang, kalau hatinya terus dibaharui, maka tidak mungkin ketika dia berubah status dari miskin menjadi kaya, kemudian dia murka, ingkar terhadap ibunya. Ya. Jadi ibu bapak saudara-saudara, mari kita minta supaya Tuhan senantiasa menganugerahkan hati yang baru, hati yang mengenal Tuhan. Hati yang dibungkus, dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau hati kita senantiasa demikian, maka kita akan menjadi berkat. Bagaimana di dalam kehidupan berkeluarga, kita akan melihat anggota-anggota keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak-anak dengan hati yang penuh kasih, sehingga tercipta suasana damai sejahtera. Demikian juga saudara-saudara dalam rangka bulan Palkes ini. Ketika kita meminta hati kita terus dibaharui dalam kehidupan bergereja, kita tidak hanya melihat pada hal-hal yang hebat gereja di kota, tetapi kita mau berpartisipasi juga dalam pelayanan kesaksian di gereja kita GPIB. Mungkin saat ini kita tidak perlu mengunjungi pos-pos pelayanan, tapi ada orang-orang, ada jemaat-jemaat di sekitar kita yang membutuhkan sentuhan pelayanan dan kesaksian. Dan itu hanya akan terjadi dengan hati yang dibaharui, hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, mari kita memohon, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa membaharui, supaya Tuhan senantiasa membungkus hati kita dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan sejahtera pada sesama. Tuhan memberkati. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhan
hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kita satu dalam doa dan syafaat kita. Kita berdoa. Kalau Tuhan izinkan kepada kami untuk meminta sesuatu dari Tuhan, banyak hal yang kami inginkan, Bapa, tetapi biarlah kami boleh meminta hati yang senantiasa dibaharui, hati yang senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup boleh berubah. Tetapi hati yang memuliakan Tuhan, hati yang memperhatikan sesama, tinggal tetap, bahkan terus menjadi berkat, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bulan Polkes GPIB, ya Bapa. Kami tidak mungkin mengunjungi jemaat-jemaat di pedalaman seperti di tahun-tahun yang lalu. Tetapi itu tidak berarti meniadakan Polkes kami. Ada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kami, menunggu sentuhan-sentuhan kasih kami. Dan terima kasih GPIB Jemaat Gloria boleh melakukan itu. Beberapa bulan lamanya sudah berjalan dengan sebaik mungkin, ya Tuhan. Karena itu kami mendoakan jemaat-Mu, ya Bapa, Tuhan memberkati terus agar dengan berkat itu mereka boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, ya Bapa, untuk pelayanan-pelayanan, ya Tuhan, walaupun kebanyakan melalui streaming, ya Bapa, biarlah itu juga boleh memberarti, bahkan membawa berkat bagi jemaat-Mu, ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ulang tahun, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk kebahagiaan, untuk rumah tangga yang boleh berjalan dengan baik. Tapi kami berdoa, ya Bapa, untuk yang sakit, untuk yang kehilangan pekerjaan, untuk yang kekurangan penerimaan, untuk yang menghadapi masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Tuhan hadir juga bagi mereka, ya Bapa. Tuhan, kami terus mendoakan negara bangsa kami dalam penanganan menghadapi COVID-19 ini. Berikan kemampuan bagi pemerintah kami, ya Tuhan, supaya dapat menangani dengan segala baik. Tetapi biarlah kami masyarakat juga punya kesadaran yang tinggi betapa pentingnya kesehatan, tetapi juga kehidupan ekonomi kami boleh terbangun juga, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan dan Allah kami. Inilah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat yang 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara memberi persembahan, marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 89, bait 1, 2, dan 5. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mintalah sesuatu yang merubah hidupmu agar hidupmu itu senantiasa menjadi berkat. Bagi Yesus ku seru, ku
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.